Assalamualaikum rekan-rekan semua. Jadi pada kali ini kami mencoba untuk menyampaikan salah satu prinsip penting di dalam pemenuhan persyaratan 17025, yaitu terkait dengan evaluasi ketidakpastian pengukuran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama ini seringkali kita hanya mengenal estimasi ketidakpastian pengukuran yang menggunakan model matematis ketidakpastian pengukuran yang kita sebut berdasarkan ISO-GAM, menggunakan model matematis, mengevaluasi setiap komponen ketidakpastian pengukuran, kemudian mengevaluasi ketidakpastian baku, kemudian kita juga menggabungkan ketidakpastian pengukuran dengan formula atau persamaan penggabungan ketidakpastian pengukuran dari setiap komponen persamaan tunggal berdasarkan model matematis, sedemikian hingga seringkali kita mengalami kesulitan di dalam mengevaluasi ketidakpastian pengukuran atau pengujian yang melibatkan berbagai komponen yang memiliki model matematis yang rumit atau pengujian yang sifatnya analitis, sehingga kita mengalami kesulitan untuk menurunkan model matematisnya. Kali ini saya mencoba untuk memperkenalkan model pendekatan lain di dalam evaluasi ketidakpastian pengukuran yang biasa kita sebut dengan evaluasi ketidakpastian pengukuran dengan top-down approach, yang sebenarnya juga sudah terdapat standar internasional yang menjadi acuan, yaitu ISO 21748, yang judulnya adalah penggunaan estimasi, repeatability, reproducibility, dan trueness dalam estimasi ketidakpastian pengukuran. Oke, kita mencoba untuk kembali melihat apa sih yang dipersyaratkan di dalam 17025 terkait dengan ketidakpastian pengukuran ini. Jadi yang pertama, 7.6/025 menyatakan bahwa setiap laboratorium harus mengidentifikasi kontribusi ketidakpastian pengukuran, baik itu laboratorium uji maupun laboratorium kalibrasi. Kemudian persyaratan berikutnya dinyatakan bahwa seluruh kontribusi yang signifikan, termasuk yang berasal dari sampling, harus diperhitungkan menggunakan metode statistik yang tepat. Berikutnya, laboratorium yang melakukan kalibrasi, termasuk kalibrasi peralatannya sendiri, harus mengevaluasi ketidakpastian untuk seluruh kalibrasi, atau bahkan untuk setiap pekerjaan kalibrasi yang dilakukan di dalam rangka melakukan layanan kepada pelanggannya. Nah, dulu sempat terjadi banyak perbedaan terkait hal ini. Apakah lab uji harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran? Ada yang menyatakan iya, ada yang menyatakan tidak. Tetapi 17025/2017 menyatakan dengan sangat jelas bahwa laboratorium pengujian harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran juga. Baru kemudian ada catatan, bila metode uji tidak memungkinkan evaluasi ketidakpastian pengukuran secara rinci, estimasi harus didasarkan pada pengetahuan teoritis dan pengalaman praktek unjuk kerja metode. Jadi tidak ada pilihan lagi. Ketika kita melakukan mengoperasikan laboratorium berdasarkan 17025, maka lab uji tidak ada pilihan. Untuk pengujian kuantitatif harus melakukan evaluasi ketidakpastian pengukuran. Kalaupun tidak memungkinkan karena proses pengujian analitis yang rumit, kita kesulitan untuk menurunkan model matematisnya, 17025 menyatakan bahwa dapat melakukan estimasi didasarkan pada pengetahuan teoritis dan pengalaman praktek unjuk kerja metode. Jadi kalau kita ringkas, lab uji dan lab kalibrasi harus mengidentifikasi dan harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran, tidak dapat ditawar. Kemudian baru, bila tidak memungkinkan evaluasi secara rinci, lab uji harus mengestimasi ketidakpastian pengukuran. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan di dalam bagi lab uji ketika 17025 mensyaratkan kewajiban untuk mengevaluasi ketidakpastian pengukuran? Oke, kita melihat ke catatan yang ada. Yang pertama,
Bila metode uji telah menetapkan batas nilai utama sumber ketidakpastian dan menyatakannya dalam bentuk pernyataan perhitungan hasil laboratorium, dianggap telah memenuhi persyaratan evaluasi ketidakpastian pengukuran dengan metode dan instruksi pelaporannya. Jadi, apabila sudah ada batas, apabila metode tersebut telah menyatakan di dalam bentuk pernyataan perhitungan hasil, maka lab dianggap telah memenuhi persyaratan. Kemudian, untuk metode tertentu, di mana ketidakpastian pengukuran telah ditetapkan dan telah diverifikasi. Telah ditetapkan dan telah diverifikasi. Jadi, poin pertama catatan adalah dianggap telah memenuhi. Tetapi, kita harus memastikan bahwa ketidakpastian pengukuran tersebut harus telah ditetapkan terlebih dahulu dan juga telah diverifikasi. Maka, lab tidak perlu untuk mengevaluasi ketidakpastian pada setiap pelaksanaan pengujian bila laboratorium dapat menunjukkan bahwa faktor berpengaruh yang signifikan berada di dalam batas kendali. Jadi artinya kita harus tahu nilai ketidakpastian pengukurannya, meskipun di dalam nanti di bagian pelaporan dikatakan bahwa ketidakpastian pengukuran dapat harus ya. Pelaporan ketidakpastian pengukuran bisa bersifat harus bila kondisi tertentu, tetapi dapat tidak dilaporkan bila kondisi tertentu. Namun demikian tidak ada yang dapat ditawar bahwa harus ada nilai ketidakpastian pengukuran yang ditetapkan untuk sebuah pengujian kuantitatif. Oke, sekarang kita melihat kembali atau mereview kembali apa yang ada di dalam Guide to the Evaluation of Expression of Uncertainty in Measurement, atau kita kenal dengan GAM, atau sekarang menjadi dokumen GCGM 100 atau SNI ISO IC Guide 98 Part 3. Jadi sebenarnya ISO GAM sendiri ketika kemudian ISO GAM menjelaskan prosedur evaluasi ketidakpastian pengukuran berdasarkan model matematis, kemudian kita hitung persamaan ketidakpastian pengukurannya. ISO GAM sendiri menyatakan bahwa bila seluruh besaran yang mempengaruhi pengukuran tertentu dapat divariasikan secara eksperimental, ketidakpastian dapat dievaluasi dengan piranti statistik berdasarkan data eksperimen. Jadi, evaluasi ketidakpastian pengukuran sebenarnya yang paling handal adalah apabila kita melakukan eksperimen, di mana setiap faktor yang kita identifikasi berpengaruh terhadap hasil pengukuran itu kita variasikan, sehingga nanti kita bisa memperoleh nilai-nilai statistik, standar deviasi, baik itu terkait dengan repeatability, baik itu dengan reproducibility, yang kemudian kalau kita olah dari simpangan baku atau standar deviasi itu kemudian kita gabungkan menjadi ketidakpastian gabungan, dia akan menjadi estimasi ketidakpastian pengukuran gabungan dari proses pengukuran yang kita lakukan. Evaluasi ketidakpastian pengukuran secara eksperimental dengan memvariasikan faktor-faktor yang berpengaruh ini di dalam konteks evaluasi ketidakpastian pengukuran berdasarkan 17025 kita kenal dengan top-down approach. Nah, kenapa kemudian ISO GAM merekomendasikan atau memberikan panduan bagaimana kita menurunkan model matematis berdasarkan atau kita menurunkan model matematis atau mengevaluasi ketidakpastian pengukuran berdasarkan model matematisnya. Jadi harus kita akui bahwa ketika kita berbicara tentang hasil pengukuran, semakin banyak kita melakukan pengukuran, pasti hasilnya berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk bisa memperoleh estimasi ketidakpastian pengukuran dengan tingkat kepercayaan 95% secara eksperimen, tentunya ini akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, akan membutuhkan waktu yang lama, akan membutuhkan evaluasi yang rumit dan berulang-ulang. Jadi ISO GAM menyatakan, namun demikian di dalam praktek sangat sulit untuk dapat melakukan eksperimen tersebut karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, pedoman ini atau ISO GAM menggunakan pendekatan bahwa pengukuran dapat dimodelkan secara matematis dan ketidakpastiannya dievaluasi dengan hukum propagasi ketidakpastian yang kita kenal. U kuadrat C sama dengan U kuadrat 1 ditambah U kuadrat 2 ditambah U kuadrat 3 dan seterusnya. Pendekatan ini yang kita kenal dengan bottom up approach.
Nah, tapi ISOGAM juga mengingatkan bahwa karena model matematis selalu tidak lengkap, model matematis selalu tidak lengkap. Seluruh besaran yang relevan hendaknya divariasikan sejauh mungkin dilakukan, sedemikian hingga ketidakpastian pengukuran sejauh mungkin dapat didasarkan pada data pengamatan. Ini menjadi sangat penting. Sedemikian hingga ketidakpastian pengukuran sejauh mungkin dapat didasarkan pada data pengamatan. Bahkan bila memungkinkan penggunaan model empiris pengukuran di dalam bentuk data kuantitatif jangka panjang, penggunaan cek standar, dan kontrol chart yang menunjukkan pengukuran berada dalam kendali statistik hendaknya digunakan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh estimasi ketidakpastian pengukuran yang handal. Kita ingat kembali bahwa 17025 mensyaratkan verifikasi metode. Artinya apa? Ketika kita sudah membeli sumber daya yang diperlukan untuk laboratorium, kita investasi orang, kita investasi kondisi lingkungan, kita perlu melakukan percobaan-percobaan. Percobaan tersebut kita gunakan untuk mengkonfirmasi hasil evaluasi ketidakpastian dengan metode bottom up, dan 17025 juga mensyaratkan penggunaan cek standar dan kontrol chart, bahkan uji profisiensi sebagai bagian dari penjaminan keabsahan hasil pengujian dan autokalibrasi. Dan keabsahan hasil pengujian dan autokalibrasi itu dapat dicerminkan dengan bagaimana laboratorium mengendalikan ketidakpastian pengukurannya. Artinya, persyaratan ketidakpastian pengukuran ini merupakan persyaratan yang tidak dapat dipisahkan dengan persyaratan verifikasi metode, dengan persyaratan penjaminan keabsahan hasil pengujian dan autokalibrasi. Oke, kita melihat selanjutnya prinsip-prinsip yang ada di dalam ISOGAM. Model matematis pengukuran hendaknya selalu direvisi bila data pengamatan, termasuk hasil pengukuran yang independen terhadap besaran yang sama, menunjukkan bahwa model matematis yang digunakan tidak lengkap. Jadi apa? Ketika kita membuat kontrol chart, teman-teman lab pengujian sudah biasa membuat, teman-teman lab kalibrasi juga sudah biasa melakukan di dalam konteks akreditasi. Namun demikian kita seringkali masih bingung, untuk apa sih sebenarnya data-data pengendalian mutu itu? Ada kata kunci di dalam ISOGAM bahwa data-data itu sebenarnya bisa digunakan untuk merevisi model matematis pengukuran, dan demikian dapat juga merevisi model matematis penggunaan ketidakpastian pengukuran. Oke. Eksperimen yang didesain dengan baik dapat memfasilitasi estimasi ketidakpastian yang handal dan merupakan bagian penting dari proses pengukuran. Mungkin nanti di lain waktu kita perlu membahas terkait dengan ISO 21749, yaitu Uncertainty for Metrological Application, di mana di sana kita diberikan panduan bagaimana kita melakukan percobaan-percobaan estimasi ketidakpastian pengukuran dengan cara quote and quote validasi dan atau verifikasi metode, di mana kita memvariasikan orang, kita memvariasikan kondisi lingkungan, kita memvariasikan penggunaan peralatan di dalam model perancangan eksperimental 1 level dan 2 level. Tapi oke, itu kita lewati. Tapi jelas bahwa verifikasi metode ataupun validasi metode sebenarnya merupakan langkah awal dari eksperimen ketidakpastian pengukuran, yang nantinya harus selalu dikendalikan pada saat kita mengevaluasi kontrol chart kita mengevaluasi hasil uji banding kita atau hasil uji profisiensi kita, untuk memastikan bahwa kita masih layak kok melaporkan nilai ketidakpastian pengukuran sesuai yang kita evaluasi di awal. Oke, ada penekanan juga bahwa meskipun pedoman ini ISOGAM, JCGM 100 atau SNI ISO IEC 9843 memberikan kerangka untuk mengestimasi ketidakpastian pengukuran secara matematis, tetap saja pedoman ini sendiri menyatakan bahwa pedoman ini tidak dapat menggantikan pemikiran kritis, kejujuran intelektual, dan keahlian profesional. Ada catatan pula di sana bahwa estimasi ketidakpastian pengukuran bukanlah sebuah pekerjaan rutin dan juga bukan pula pekerjaan yang murni matematis. Keandalannya bergantung pada pengetahuan yang mendalam tentang besaran yang diukur dan proses pengukuran yang dilakukan. Ini menjadi sangat penting bagi kita semua.
Mutu dan kegunaan ketidakpastian pengukuran yang dilaporkan mutlak bergantung pada pemahaman, analisis kritis, dan integritas personil yang berkontribusi di dalam penetapan nilai-nilainya. Oke. Sekarang kita mulai menginjak ke prinsip estimasi ketidakpastian pengukuran menggunakan estimasi repeatability, reproducibility, dan trueness. Ini adalah istilah-istilah yang dulu oleh teman-teman yang ahli meteorologi, oleh teman-teman yang ahli ketidakpastian pengukuran dipandang sebagai istilah yang obsolete. Sebenarnya tidak benar, karena istilah-istilah ini juga memiliki makna tersendiri. Dan nilai-nilai yang diperoleh dari istilah-istilah ini sebenarnya dapat diolah menjadi informasi untuk memperoleh nilai ketidakpastian pengukuran yang handal. Dan ini kemudian dipublikasikan oleh ISO di dalam ISO 21748. Apa itu? Kita mulai dari pendekatan dan persyaratan umum. Yang pertama, estimasi seperti apa yang dapat kita gunakan? Jadi, kita semua pasti sudah mengenal istilah metode baku, istilah standardized method, metode yang di dalamnya memuat nilai-nilai estimasi reproducibility, estimasi repeatability, estimasi trueness atau bias yang diperoleh dari studi kolaboratif yang dipublikasikan berdasarkan ISO 5725 Part 2. Artinya apa? Metode baku 1725 membuat pengecualian. Kalau mengoperasikan metode baku, kalau metode baku itu sudah mempublikasikan nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai evaluasi ketidakpastian pengukuran, dan kalau laboratorium telah memberikan bukti objektif bahwa hasil verifikasinya menunjukkan nilai-nilai karakteristik metode itu dapat dicapai pada saat laboratorium itu mengoperasikan metode tersebut, maka tidak perlu lagi dilakukan evaluasi ketidakpastian pengukuran, cukup mengestimasi. Tapi ada syaratnya bahwa repeatability, reproducibility, dan trueness metode baku tersebut didasarkan pada studi kolaboratif yang dipublikasikan. Ada di ISO 5725 series. Mungkin di kesempatan lain kita bisa mendiskusikan lebih jauh terkait dengan ISO 5725 series. Persyaratan kedua, kita bisa menggunakan estimasi repeatability, reproducibility, dan trueness metode tersebut sebagai dasar estimasi ketidakpastian pengukuran di lab kita untuk memenuhi 17025. Tapi ada syarat juga. Laboratorium harus memberikan konfirmasi bahwa penerapan metode tersebut konsisten dengan informasi unjuk kerja metode melalui pemeriksaan bias dan pemeriksaan kepresisian metode pada saat diterapkan oleh laboratorium untuk memberikan jaminan bahwa informasi unjuk kerja metode relevan dengan hasil pengujian di lab. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa studi kolaboratif untuk membangun sebuah metode baku pada umumnya dilakukan oleh expert laboratori. Kita bisa membeli peralatan yang sama persis dengan persyaratan peralatan yang ada di metode baku tersebut. Kita bisa memberikan pelatihan kepada para teknisi atau para analis yang bekerja di laboratorium kita untuk mengoperasikan metode baku tersebut. Kita bisa menetapkan kondisi ruangan yang sama dengan persyaratan kondisi ruangan atau akomodasi yang ada di dalam metode baku tersebut. Tetapi setelah itu kita operasikan, apakah memang kita mampu mengoperasikan metode baku tersebut? Dan setelah kita mengoperasikan metode baku itu, apakah benar kita bisa mampu mencapai bias, kita bisa mampu mencapai repeatability, kita bisa mampu mencapai reproducibility seperti yang dihasilkan oleh expert laboratori yang melaksanakan studi kolaboratif. Inilah makna persyaratan verifikasi metode yang ada di dalam 17025. Bahwa laboratorium yang menerapkan metode baku harus melakukan verifikasi metode untuk memastikan bahwa laboratorium itu mampu mengoperasikan metode baku tersebut dengan tepat. Eksperimen itu harus dilakukan. Dan hal yang sama, kalau hasil eksperimennya menunjukkan hasil yang konsisten dengan hasil studi kolaboratif, oke, kita gunakan estimasi repeatability, reproducibility, dan trueness yang ada di metode baku tersebut yang sudah dipublikasikan, yang sudah dimuat sebagai dasar estimasi ketidakpastian pengukuran. Bila tidak, maka kita tidak bisa menggunakan prinsip yang ada di dalam ISO 21748. Kemudian, bagaimana kalau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi
pelaksanaan metode uji tersebut di laboratorium. Faktor lain yang berpengaruh terhadap hasil pengujian dan atau pengukuran yang belum tercakup di dalam hasil studi kolaboratif yang dinyatakan sebagai unjuk kerja metode harus diperhitungkan di dalam estimasi ketidakpastian laboratorium menggunakan metode penggabungan ketidakpastian sebagaimana dinyatakan di dalam ISOCAM. Jadi, kalau ternyata ada faktor-faktor lain yang berpengaruh, sehingga selain unjuk kerja metode yang sudah dipublikasikan di dalam metode baku, terdapat potensi ada hal lain yang berpengaruh terhadap kesalahan pengukuran, ini akan menyebabkan ketidakpastian pengukuran yang semakin besar. Dan kita sebagai laboratorium harus tahu persis berapa sih sebenarnya ketidakpastian pengukuran yang terjadi, yang dihasilkan dari proses pengukuran kita. Oleh karena itu, kita tetap harus mengevaluasi faktor lain yang mungkin berpengaruh. Dan di dalam konteks kita menyatakan mengoperasikan metode baku tertentu, maka faktor-faktor berpengaruh tersebut harus kita kondisikan sedemikian hingga faktor berpengaruh tersebut tidak menyebabkan penambahan nilai ketidakpastian pengukuran di luar dari yang dikontribusikan oleh repeatability, reproducibility, dan trueness dari hasil studi kolaboratif metode baku tersebut. Oke, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Prinsip berikutnya adalah, pada dasarnya ketika kita melakukan estimasi ketidakpastian pengukuran yang ditetapkan persyaratan dalam 2025, ketidakpastian pengukuran tersebut adalah ketidakpastian pengukuran untuk pengujian tunggal. Artinya apa? Ketika kita menetapkan ketidakpastian pengukuran kita nilainya A, bahwa setiap kali kita melakukan pengujian dengan sistem yang sama, kita melakukan pengujian dengan kondisi lingkungan yang sama, kita melakukan pengujian dengan menunjuk teknisi atau analis yang kita sudah berikan otorisasi untuk melakukan pengujian itu, maka ketidakpastian dari setiap hasil pengukuran dengan menggunakan metode yang telah terverifikasi tersebut harusnya sama. Ketidakpastian pengukuran merupakan unjuk kerja hasil pengukuran dan atau pengujian tunggal. Sedangkan repeatability, reproducibility, dan bias sebaliknya, yang ada di dalam metode adalah unjuk kerja dari proses pengukuran dan atau pengujian. Namun demikian, dalam proses pengukuran dan atau pengujian, unjuk kerja proses pengukuran dan atau pengujian metode menggunakan metode yang sama akan relevan dengan seluruh hasil tunggal yang dihasilkan oleh penggunaan metode tersebut. Jadi pada prinsipnya apa? Kita menerapkan 17025 adalah untuk mengendalikan ketidakpastian pengukuran. Sehingga setiap kali kita melaporkan hasil, kita tahu berapa sih potensi bahwa ini hasil pengujian kita itu akan memberikan dasar pemberian keputusan yang salah. Jadi kalau kita menerapkan 17025, kita sudah investasi mahal alat, kita investasi mahal untuk mentrainingkan personel kita, investasi mahal untuk mengendalikan lingkungan. Apa gunanya kalau ketidakpastian pengukurannya tidak bisa kita kendalikan? Jadi prinsip kita menyediakan sumber daya untuk memenuhi persyaratan sumber daya di dalam 17025 itu adalah untuk mengendalikan ketidakpastian pengukuran. Bila proses pengukuran dan atau pengujian memiliki bukti objektif kemampuannya menerapkan metode tersebut berupa hasil verifikasi metode uji, data pengendalian mutu, dan atau data penjaminan keabsahan hasil pengukuran dan atau pengujian lainnya sedemikian hingga bukti objektif tersebut dapat digunakan sebagai basis estimasi ketidakpastian untuk setiap hasil pengujian dan atau pengukuran tunggal yang dihasilkan menggunakan metode tersebut. Ini sama untuk lab uji maupun lab kalibrasi. Ketika lab uji menyatakan ketidakpastian pengukurannya A, sepanjang semuanya oke, orangnya kompeten, berarti apa? Kita cukup melaporkan hasil pengujian adalah A, ketidakpastian pengukurannya kita mengacu ke yang awal. Untuk lab kalibrasi, kalau kita menerima alat ukur yang terbaik, yang kita harapkan dapat kita layani di lab kalibrasi kita, sepanjang semuanya terkendali, harusnya ketidakpastian yang kita laporkan untuk alat itu adalah sama dengan ketidakpastian yang dinyatakan di dalam CMC kita. Itu prinsip. Kalau tidak sama, terus buat apa? Ketika kita mengkalibrasi alat yang levelnya lebih rendah
dibanding alat terbaik yang kita harapkan, yang kita gunakan untuk mengevaluasi ketidakpastian di dalam CMC, maka otomatis ketidakpastian pengukurannya akan membesar dengan tambahan kontribusi karena sifat alat yang kita kalibrasi. Jadi, kalau kita punya hasil verifikasi metode dengan nilai ketidakpastian A, kemudian kita memiliki pengendalian mutu yang handal, kontrol chartnya selalu menyatakan nilai yang terkendali, kita cukup melaporkan ketidakpastian pengukuran sesuai dengan hasil estimasi awal kita. Justru, ketika pada kondisi tertentu penyelia menemukan kok ketidakpastiannya lebih besar, padahal sampel ujinya ini, kok ketidakpastiannya lebih besar, padahal alat yang kita kalibrasi sama dengan yang kita gunakan untuk klaim CMC. Harusnya sebagai manajer teknis kita harus mempending pelaporan dari hasil kalibrasi atau pengujian itu. Kita harus melihat lagi, apa yang salah, apa yang menyebabkan ketidakpastian pengukuran tersebut lebih besar. Kalau ternyata setelah kita identifikasi untuk kalibrasi misalkan, oh ketidakpastiannya lebih besar, kontribusi yang lebih besar itu dari repeatability alat yang dikalibrasi, kita cek lagi. Kalau ternyata memang itu repeatability-nya besar, oh berarti alat ini sudah out of spec. Mungkinkah kita adjust? Hal yang berbeda. Kalau ternyata repeatability-nya bagus, ketidakpastian pengukurannya ternyata dari kondisi lingkungan kita, berarti kita harus melakukan koreksi. Kita harus melakukan tindakan korektif, mengembalikan kondisi lingkungan sesuai dengan yang kita tetapkan, sehingga kita memperoleh ketidakpastian yang sama dengan yang kita janjikan kepada pelanggan untuk jenis alat ukur itu. Oke. Kita kemudian melihat applicability atau bagaimana sih supaya data repeatability, reproducibility, dan bias di dalam estimasi ketidakpastian pengukuran yang ada di dalam metode, yang kita hasilkan dari verifikasi metode, yang kita hasilkan dari validasi metode, itu dapat digunakan untuk hasil pengukuran dan atau pengujian tunggal. Persyaratan pertama, simpangan baku reproducibility yang diperoleh dari studi kolaboratif berdasarkan ISO 5725 yang dipublikasikan dalam metode baku atau standardized method merupakan data yang valid bagi laboratorium yang menggunakan metode baku tersebut sebagai dasar evaluasi dan estimasi ketidakpastian untuk memenuhi persyaratan 17025. Apabila laboratorium telah memiliki bukti objektif bahwa karakteristik metode baku tersebut dapat dicapai oleh laboratorium melalui proses verifikasi metode pengukuran dan atau pengujian. Pengaruh lain yang dapat diidentifikasi pada saat laboratorium melaksanakan identifikasi sumber ketidakpastian, selain yang bersumber pada unjuk kerja metode baku yang telah dipublikasikan, harus dibuktikan dapat diabaikan, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan apabila tidak dapat diabaikan, pengaruh tersebut harus diperhitungkan sebagai sumber ketidakpastian tambahan menggunakan metode penggabungan ketidakpastian berdasarkan SNI, ISO, IC Guide 98, atau biasa kita sebut dengan ISO-GAM, atau teman-teman yang biasa di lab kalibrasi mungkin biasa menyebut dengan GCGM 100. Next, model matematis dan persamaan dasar pengukuran. Oke, karena kita mengukur, maka kita perlu mengetahui pengukuran yang kita lakukan itu seperti apa sih. Di dalam konteks penggunaan estimasi repeatability, reproducibility, dan trueness atau ISO 21748, maka kita menggunakan model matematis umum untuk proses pengukuran dan atau pengujian dari penerapan metode baku tertentu di seluruh laboratorium dengan sebagai berikut. Y sama dengan mu plus delta plus B plus sigma CIXI plus E. Apa itu komponen? Yang pertama, Y adalah hasil pengukuran atau pengujian. Oke. Mu adalah estimasi nilai benar dari hasil pengukuran dan atau pengujian. Delta adalah kesalahan yang mungkin terjadi yang tidak kita ketahui, yang hanya bisa kita estimasi. Delta adalah estimasi bias dari metode pengukuran atau pengujian. Apa itu bias? Bias adalah perbedaan antara hasil pengukuran dengan nilai benarnya. Kemudian B besar adalah komponen bias dari penerapan metode pengukuran dan atau pengujian di laboratorium. Jadi kalau delta itu adalah bias metode yang dinyatakan di dalam unjuk kerja metode sebagai hasil dari studi kolaboratif yang kemudian dipublikasikan sebagai bagian dari metode baku, tapi B adalah komponen bias dari metode pengukuran dan atau pengujian di laboratorium pada saat proses verifikasi metode pengujian dan atau verifikasi metode kalibrasi. Nanti ada
penjelasan gimana kita bisa memperoleh nilai bias pengoperasian metode di laboratorium. C adalah koefisien sensitivitas dari faktor-faktor lain yang belum tercakup di dalam metode baku. XI adalah penyimpangan dari nilai nominal dari yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang belum tercakup di dalam repeatability, reproducibility, dan trueness dari metode baku. E adalah kesalahan acak atau random error di dalam kondisi repeatability. CIXI dan E dapat diabaikan kalau kita memang mampu mengoperasikan metode baku tersebut dengan tepat, sehingga faktor-faktor lain yang teridentifikasi pada saat kita melakukan verifikasi metode pada saat digabungkan menjadi ketidakpastian pengukuran, nilainya menjadi tidak berpengaruh terhadap ketidakpastian pengukuran total. Sigma, B, dan E merupakan estimasi kesalahan yang tercakup di dalam nilai unjuk kerja metode yang dihasilkan dalam studi kolaboratif penentuan unjuk kerja. Oke. CIXI merupakan estimasi kesalahan yang bersumber dari dan teridentifikasi di dalam pengoperasian metode baku di laboratorium yang menerapkan metode tersebut. Nah, B ini apa? Nanti akan kita cari berikutnya. Sekarang, bagaimana model matematis ketidakpastian pengukurannya? Kita kembali ke prinsip yang ada di ISOGAM. Ketidakpastian baku gabungan kuadrat itu sama dengan ketidakpastian baku dari delta kuadrat ditambah dengan ketidakpastian baku dari L kuadrat ditambah dengan sigma CI kuadrat UI kuadrat ditambah dengan SR kuadrat. Apa itu masing komponen? UY adalah ketidakpastian baku gabungan dari hasil pengukuran dan atau pengujian. U delta adalah ketidakpastian baku dari bias metode pengukuran dan atau pengujian yang diperoleh dari pengukuran dan atau pengujian terhadap standar pengukuran dan atau bahan acuan nilai di dalam berdasarkan nilainya di dalam sertifikat. SL adalah estimasi varian dari bias penerapan metode pengukuran dan atau pengujian di laboratorium. SR adalah estimasi varian dari kesalahan acak di dalam kondisi repeatability. CI adalah koefisien sensitivitas dari hasil identifikasi kontribusi ketidakpastian pengukuran di luar informasi di dalam metode atau hasil verifikasi metode secara eksperimen. UXI adalah ketidakpastian baku dari komponen lain di luar dari unjuk kerja metode dan hasil-hasil yang diperoleh secara eksperimen. Apabila jumlah dari estimasi varian bias dan estimasi varian dari kesalahan acak di dalam kondisi repeatability dapat dinyatakan sebagai estimasi varian di dalam kondisi reproducibility atau SR kuadrat besar, model penggabungannya dapat disederhanakan menjadi U kuadrat Y adalah U kuadrat delta. Delta ini adalah yang ada di dalam metode, sedangkan SR ini adalah yang diperoleh dari percobaan. Jadi U delta adalah dari metode, SR ini adalah kesalahan acak di dalam repeatability yang kita peroleh dari proses percobaan, eksperimen, verifikasi, dan validasi kita. Sedangkan CIUI adalah kontribusi dari faktor-faktor lain apabila kita mengidentifikasi di dalam model matematis ada faktor berpengaruh tambahan yang dapat mempengaruhi hasil uji. Oke, sekarang bagaimana kita mengevaluasi keabsahan penggunaan unjuk kerja metode baku sebagai basis estimasi ketidakpastian hasil pengukuran dan atau pengujian tunggal di laboratorium. Pertama, kita melakukan verifikasi, kita melakukan validasi, kita melakukan eksperimen pengujian, kita melakukan eksperimen pengukuran. Maka kita bisa memperoleh nilai bias dari data pengukuran berulang yang kita lakukan. Kita bisa memperoleh nilai repeatability dari data pengukuran berulang yang kita lakukan. Kita bisa memperoleh nilai reproducibility dari data pengukuran yang kita lakukan. Repeatability dan reproducibility ini kemudian biasa kita sebut kepresisian. Jadi prasyarat pertama adalah apabila nilai bias dan kepresisian yang diperoleh oleh lab pada saat verifikasi metode baku berada di luar batas unjuk kerja metode baku, laboratorium harus melakukan identifikasi masalah dan melaksanakan perbaikan atau tindakan perbaikan yang tepat dan melakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa permasalahan telah dapat diatasi
serta nilai bias dan kepresisian yang diperoleh telah berada di dalam batas unjuk kerja metode baku. Ini persyarat pertama. Persyarat kedua, pelaksanaan verifikasi metode untuk mengevaluasi bias pengoperasian metode baku di lab dilakukan menggunakan standar ukuran. Kalau di lab kalibrasi biasa kita sebut dengan cek standar, bisa menggunakan standar pengukuran atau alat ukur. Untuk lab uji bisa menggunakan bahan acuan atau bahan yang memiliki karakteristik dan atau parameter yang sama dengan karakteristik dan atau parameter yang diukur dan atau diuji oleh laboratorium dan layanan dalam layanan yang diberikan kepada pelanggannya. Kata kuncinya, untuk mengevaluasi bias, maka kita harus menggunakan cek standar atau kita harus menggunakan bahan acuan yang memiliki nilai yang dapat dinyatakan di dalam sertifikat. Yang paling baik adalah apabila untuk lab kalibrasi memiliki sertifikat kalibrasi yang dari laboratorium yang lebih tinggi, lebih baik CMC-nya. Untuk lab uji yang paling baik adalah menggunakan CRM, tapi mahal. Kita bisa turunkan menjadi CRM sekunder. Kita bisa turunkan menjadi sampel uji profisiensi, yang nilainya kita evaluasi dari hasil uji profisiensi menggunakan sampel itu sebagai data studi kolaboratif. Tanpa nilai itu, maka kita tidak pernah tahu biasnya. Persyarat yang kedua, pelaksanaan verifikasi metode untuk mengevaluasi repeatability pengoperasian metode baku di dalam lab dilakukan melalui pengulangan terhadap satu atau lebih bahan ukur atau bahan uji di dalam kondisi yang sama, sesuai dengan persyaratan pengujian yang ditetapkan di dalam metode baku. Jadi, persyaratan untuk mengetahui kepresisian, maka kita harus mengulangi pengukuran. Pengulangan pengukuran itu kita diajarkan bahwa pengukuran yang terbaik itu atau ketidakpastiannya bisa mendekati 0 tapi tidak pernah 0 adalah kalau kita punya jumlah pengukuran tak hingga. Tapi kita manusia, kita tidak mungkin bisa melakukan pengukuran dengan jumlah tak hingga. Oleh karena itu secara statistik kita bisa memilih minimal 7 data. Karena apa? Kalau kita minimal punya 7 data, derajat kebebasannya 6. Maka kalau kita lihat ke table students T, kita akan peroleh nilai faktor pengali atau faktor cakupan yang apabila kita bulatkan sudah menjadi 2. Apabila kita menginginkan tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, good practice minimal ada 7 data yang digunakan untuk mengevaluasi repeatability. Kemudian pelaksanaan verifikasi metode untuk mengevaluasi reproducibility pengoperasian metode baku di lab dilakukan melalui pengulangan terhadap satu atau lebih bahan ukur atau bahan uji di dalam perbedaan kondisi yang ditetapkan oleh laboratorium untuk memberikan hasil pengukuran dan atau pengujian berdasarkan metode baku yang ditetapkan. Jadi, kalau kita punya 3 orang, kita berikan otorisasi untuk melakukan pengujian yang sama, maka eksperimen reproducibility-nya harus melibatkan 3 orang itu. Apabila untuk satu jenis parameter kita punya lebih dari 1 set peralatan, maka evaluasi reproducibility-nya harus melibatkan semua jenis peralatan itu. Apabila untuk melakukan pengujian di layanan rutin kita memiliki banyak ruangan yang berbeda dengan sistem pengujian yang berbeda pula, maka reproducibility-nya harus melibatkan semua itu. Sehingga kita bisa mempunyai taksiran yang handal untuk mengestimasi apakah dengan semua fasilitas yang digunakan itu kita mampu memenuhi metode baku. Dan apabila kita telah mampu memenuhi unjuk kerja yang ditetapkan dalam metode baku, maka kita bisa menggunakan unjuk kerja metode baku tersebut sebagai basis untuk mengevaluasi ketidakpastian pengukuran untuk memenuhi persyaratan 17025. Demikian. Ini adalah paparan awal, belum terdapat contoh-contoh, belum terdapat bagaimana kita secara praktis mengendalikan ketidakpastian pengukuran, tapi sekali lagi ini paparan awal yang mudah-mudahan dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai dasar, sebagai bahan untuk pemahaman awal bahwa evaluasi ketidakpastian pengukuran itu ada yang bersifat bottom up, yang sebelumnya mungkin sudah pernah saya publikasikan di dalam video estimasi ketidakpastian pengukuran oleh pengujian secara bottom up dengan model matematis, kemudian evaluasi setiap komponen, kemudian menggabungkan, kemudian menghitung faktor cakupan dan seterusnya. Kali ini
saya mencoba menyampaikan informasi awal, pemahaman dasar tentang cara lain estimasi ketidakpastian pengukuran yang juga diterima di dalam 17025. Apabila model matematis itu ternyata sulit untuk dirumuskan untuk pengujian yang kita lakukan. Lebih jauh dari itu sebenarnya bahwa meskipun kita telah melakukan evaluasi berdasarkan model matematis, lab kalibrasi maupun lab uji masih wajib melakukan verifikasi metode. Artinya apa? Kita harus memastikan bahwa dalam melakukan proses pengujian kita mampu mencapai unjuk kerja tertentu. Untuk lab kalibrasi wajib melakukan verifikasi metode atau validasi metode untuk memastikan bahwa kalau setelah kita merealisasikan sistem kalibrasi kita bisa mencapai ketidakpastian pengukuran yang sama atau tidak lebih besar dari ketidakpastian yang ada di dalam CMC atau ruang lingkup kita. Demikian, mudah-mudahan di dalam kesempatan lain saya bisa memberikan contoh yang lebih detail dari setiap prinsip-prinsip tadi, sehingga selain evaluasi ketidakpastian pengukuran secara bottom up yang sudah banyak disampaikan di dalam berbagai forum, kita bisa menggunakan evaluasi ketidakpastian pengukuran secara top down sebagai bentuk untuk mengkonfirmasi evaluasi ketidakpastian pengukuran bottom up kita, karena sesungguhnya itu juga dilaporkan di dalam atau juga dipersyaratkan di dalam 17025. Demikian, terima kasih dan sekali lagi semoga ini bermanfaat bagi kita semua.